juga mendapat apresiasi dari Kanwil sebagai salah satu juara favorit dalam pembangunan SRC. Ya. Baik, mungkin berikutnya Bu Rahma bisa menceritakan pengalamannya. Ya, terima kasih Bapak. Untuk di SDIT Ahmad Yani mungkin banyak ya, hampir kesamaan dengan SMP Negeri 15, SD Surya Buana gitu. Memang kami punya kegiatan pembiasaan dalam kegiatan keislaman. Ini kemarin mengapa kita mengikuti SRC ini, kami merasa bahwa yang di dalam dokumen SRC itu kami sudah melakukan gitu. Sehingga ketika ada peluang kegiatan ini, kami dengan bismillah ya mengikuti kegiatan SRC ini. Dan kegiatan-kegiatan keislaman yang kami lakukan sama yang ada di sekolah lain, mungkin kita juga mengupdate para orang tua, melibatkan orang tua, anak-anak, juga para ustadz-ustadzahnya. Jadi dari anak-anak ini ada kegiatan mengaji sama, kita juga menggunakan metode UMI. Dan alhamdulillah SDIT Ahmad Yani ini mendapat penghargaan sekolah model pembelajaran UMI yang pertama kali di Kota Malang begitu. Kemudian metode ini kami gunakan untuk kegiatan mengaji. Di sana ada tartil, kemudian turjuman dan kaidah bahasa Quran. Saat ini ditambahkan kegiatan itu. Kemudian juga tahfidz. Kalau kami tahfidz ini dilakukan mulai kelas 1. Jadi kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini bergiliran. Kelas 1 sampai kelas 3 ini Senin Selasa 1 jam masing-masing. Kemudian Rabu Kamisnya untuk kelas 4, 5, 6. Nah, di tahfidz ini kami punya program yang namanya akselerasi tahfidz. Ini istilahnya akselerasi tahfidz karena anak-anak ini ada yang masuk sudah melebihi juz 30. Jadi sejak kelas sudah lebih sudah punya hafalan yang cukup banyak. Iya, karena kami di Masjid Ahmad Yani ini ada satu Gria Tahfidz Balita. Jadi salah satu input kami adalah lulusan dari Gria Tahfidz Balita itu. Sehingga mereka kami fasilitasi untuk ada kelas akselerasi tahfidz ini. Dan mereka masuk sesuai dengan kemampuannya, sehingga kami memang menargetkan untuk minimal juz 30, tetapi kenyataannya pada saat kelulusan bisa melebihi dari juz 30. Minimal juz 29, 30. Itu yang bisa tercapai di saat kelulusan. Kemudian untuk kegiatan anak-anak ini juga kegiatan sholat wajib, ini mulai sholat duhur dan sholat asar. Kemudian sholat duha ini setiap hari. Ini yang menarik bagi segmentasi kami adalah orang tua pegawai di sekitar SDIT Ahmad Yani. Bahkan murid kami ini tidak ada yang dari tetangga sekitar, Bapak ya. Dari para pegawai yang ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, kemudian di kantor-kantor Kodim itu, kemudian guru-guru di Pemkot, di SMA 3, SMA 1, dan pegawai Pemkot, juga pegawai bank di sekitar Kayu Tangan Heritage itu. Sehingga mereka serasa menitipkan putra-putrinya sehari itu, Bapak. Jadi mulai pagi mereka langsung membawa putra-putrinya untuk berangkat, kemudian pulangnya dijemput sudah selesai mengaji juga. Jadi sangat tepat untuk layanan yang kami berikan bagi para segmentasi kami itu. Kemudian orang tua juga tidak semuanya bekerja ya Bapak ya. Kami juga melibatkan, kalau tadi di SDI Surya Buana ini di kegiatan orang tua dilakukan oleh orang tua sendiri, dari, oleh, dan untuk kajian. Kalau kami, ini kami adakan dari sekolah. Jadi kami yang mengelola, yang mengakomodasi, karena sekolah kami ini SDIT kami ini bukan SDIT yang ada dalam jaringan sekolah Islam terpadu, tetapi kita keterpaduan antara sekolah dan masjid. Karena alhamdulillah kami memiliki masjid yang cukup besar, dan itu digunakan dengan masyarakat umum. Sehingga kami melibatkan orang tua ini dalam kajian, atau kita sebut namanya kegiatan ruhiyah. Kegiatan ruhiyah ini kita adakan setiap bulan di minggu pertama. Ini kami yang menyiapkan, tapi audiens kami adalah seluruh wali murid dan guru gitu. Mengapa ini kami yang mengadakan? Karena kami ingin menegakkan bahwa kegiatan keislaman di SDIT Ahmad Yani ini bermanhaj tarjih Muhammadiyah. Sehingga kami meluruskan di situ supaya kemurnian itu terjaga begitu.
Termasuk dalam kegiatan peribadatan kami juga bermanhaj Tarjih Muhammadiyah. Ini yang menjadi tantangan kami Bapak ya, karena kami inputnya dari berbagai ya madhab gitu, kemudian guru kami juga seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan pembinaan dari Bapak Pembina Yayasan, bahwa kita melakukan pijakan dari manhaj Tarjih Muhammadiyah itu tidak ada masalah dalam hal peribadatan. Kami juga memberikan pembelajaran agama untuk anak-anak ini, untuk sholat terutama. Kami berikan bacaan sholat itu 2 bacaan yang pada umumnya digunakan. Di kelas 1-2 kita gunakan yang dari Allahumma ba'id itu Bapak. Kemudian kelas 3-4 yang kabirau, dan 5-6 mereka boleh memilih mana yang mereka gunakan untuk sholat di setiap hari. Kemudian untuk kegiatan peringatan hari besar, ini juga kami selalu melibatkan orang tua. Terutama peringatan hari besar Islam ini kami di kegiatan Isra Mi'raj. Karena ini kaitannya dengan perintah sholat, kami biasanya mengadakan kegiatan ini dengan safari masjid. Jadi anak-anak kami bagi beberapa kelompok dan mereka pergi ke masjid-masjid yang kami sudah MOU begitu. Jadi mereka datang ke sana untuk mengenal lebih dekat tentang masjid, tentang ketakmiran, bagaimana mengelola masjid, tantangannya apa, itu mereka mewawancarai takmir yang ada di masjid-masjid tersebut begitu. Termasuk manasik haji. Mungkin Bapak pernah kami undang untuk sebagai khotib ya di manasik haji. Kami tidak punya lapangan yang luas di sekolah ini, tapi kami bekerja sama dengan Agendam, dengan stadion mini soccer di Kota Malang. Ini untuk penggunaan kegiatan manasik haji. Itu kami rutin kami lakukan. Bahkan yang tahun kemarin kami menggandeng TK di sekitar SDIT Ahmad Yani. Ini juga ada siar untuk sekolah kami, juga untuk promosi gitu ya Pak ya, salah satunya. Kemudian untuk orang tua ini juga kami libatkan, yang paling pure kami libatkan adalah di Jumat Berkah. Jadi kami melihat tantangan kami ini masjid umum, apa yang bisa kami lakukan keterpaduan antara sekolah dengan masjid ini. Maka kami mengadakan Jumat Berkah ini seluruhnya dilakukan oleh orang tua. Digilir mulai minggu pertama ini kelas 1, begitu seterusnya berputar terus sampai jadwal yang sudah disusun. Bahkan pengadaannya sekaligus bagaimana menggalang dananya ini langsung dari para orang tua, termasuk pendistribusiannya. Jadi kalau Bapak mungkin berkesempatan sholat di SD di Masjid Ahmad Yani ketika hari Jumat ini, para orang tua ini yang menjaga stand di Jumat Berkah itu. Ini keterlibatan orang tua. Sedangkan di Ustadz Ustadzah ini kami punya kebiasaan guru itu kan pada umumnya datang bersama muridnya gitu. Jadi kami membuat ada jeda antara guru dan murid, ini harus datang duluan gurunya. Jadi kami datangkan guru itu 10 menit sebelum muridnya di jadwal maksimalnya. Kemudian kita adakan doa dan zikir pagi. Dan di situ ada pembinaan dari kepala sekolah untuk menghadapi hari itu. Kemudian setelah itu, setelah anak-anak pulang, kebiasaan pula biasanya bareng, gurunya bareng pulang sama muridnya. Kami tidak, jadi sambil menunggu murid ini dijemput, guru melakukan doa, zikir, dan tilawah suri. Jadi kami lakukan itu dalam rangka menjaga marwah guru ini ya kan. Kurang elok ya Pak ya kalau gurunya datang bareng muridnya, kemudian pulang juga balapan sama muridnya. Ini salah satu upaya untuk dari Ustadz Ustadzah ini bisa mendampingi para muridnya secara penuh gitu, mulai pagi sampai sore. Kemudian di dalam kegiatan keagamaan yang lain juga di bulan Ramadan kita juga mengadakan kegiatan yang ini paling disukai oleh anak-anak, yaitu Sitaya Mondok Sehari. Jadi kenapa kita namakan Sitaya? Sitaya ini akronim dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Ahmad Yani. Jadi Sitaya Mondok Sehari kita beri nama Simori. Ini untuk anak kelas 1, 2, 3. Jadi mulai pagi sampai ba'da sholat tarawih mereka baru pulang. Sedangkan di hari berikutnya kita adakan Simosem, Sitaya Mondok Semalam, untuk kelas 4, 5, 6. Kalau ini kami kelola sendiri dari semua guru. Jadi gurunya
mulai dari datang sampai pulang ini semua dikelola oleh guru, sampai memandikan anak-anak untuk anak kelas 1, 2, 3 ini, kemudian menyiapkan buka dan sahur ini kami bekerja sama dengan orang tua. Itu yang kami lakukan. Dan tantangan lagi bagi kami adalah adanya murid berkebutuhan khusus. Oh gitu. Jadi ada program inklusi juga ya? Ada. Kami punya murid berkebutuhan khusus ini ada 12. Nah, memang dari UMI Kota Malang itu pernah memberikan saran untuk tidak melibatkan anak-anak ini di kegiatan mengaji. Padahal kami sudah menyampaikan kepada orang tua yang mempercayakan putra-putri berkebutuhan khusus ini, kami akan layani sama gitu dengan anak-anak yang reguler. Nah, kami tidak mengikuti saran dari lembaga UMI tersebut, tetap anak-anak ini kami libatkan. Dan alhamdulillah kami punya 1 murid autis dan ADHD ya Bapak. Ini sekarang sudah kelas 5. Dia sudah hafal 7 juz. Padahal kami malah di situ keunggulan dia sampai dia hafal lagu imam-imam di Mekah. Itu dia menirukan satu-satu sampai tempat ayatnya, kemudian di halaman berapa dia bisa menyebutkan. Masya Allah, ini bagi kami ketika ada masukan dari lembaga UMI ini, kami mencoba untuk tetap melibatkan anak-anak ini apapun nanti dia reaksinya dalam kegiatan itu. Itu mungkin yang kami lakukan di SDIT Ahmad Yani. Dan tetap kami secara perkembangan digital kami tetap memanfaatkan itu, di mana kita memanfaatkan di kegiatan pagi. Di kegiatan pagi ini anak-anak sudah ada rumus atau formula yang harus dibaca kemudian dilakukan. Jadi mereka datang ada 5S tadi, kemudian masuk kelas ini aja ada doa, masuk kelas bersama-sama, kemudian melakukan pembiasaan diantaranya sholat duha, doa pagi, hafalan doa-doa sehari-hari sesuai target, dan hadis. Ini kami targetkan di setiap semester ini ada 3 doa dan 2 hadis yang harus dihafalkan oleh anak-anak. Kemudian untuk digital yang kami gunakan pula ini adalah untuk doa pagi tadi, untuk guru. Doa dan zikir pagi sore ini menggunakan Google Meet. Jadi tidak menunggu ngumpul di satu tempat, itu kan makan waktu ya Pak ya. Di rumah ya, bukan di sekolah? Di sekolah. Di Jadi sekolah datang masuk ke ruangan kelas, di ruang kelas, membuka Google Meet sambil menyambut anak-anak yang datang, tapi di depan juga ada yang menyambut anak-anak untuk piket gitu. Kemudian juga memanfaatkan untuk ini, tantangan kami orang tua yang sudah terbiasa mengajak anaknya sholat di masjid, salat Jumat, anak kelas 1-2. Ini kan bagi kami diajak ke masjid ini bikin gaduh gitu ya, tidak diajak, mereka perlu juga mendapat pembelajaran. Akhirnya memberi inspirasi kepada kami untuk anak-anak ini belajar sholat Jumat, tapi tidak di masjid, di aula kami. Jadi anak kelas 1-2 itu sholat masjid di aula, sholat Jumat di aula, kemudian khutbahnya kita live streaming dari masjid. Jadi ada live streaming yang kita pasang di screen di aula tersebut untuk melatih anak-anak yang sholat Jumat di aula tadi. Anak-anak yang sudah terbiasa sholat Jumat dengan orang tua kami izinkan untuk dijemput. Jadi kami izinkan untuk dijemput dan diajak sholat Jumat bersama ayahnya. Harapan kalau kami Jumat jam pembelajarannya sebelum Jumatan sudah selesai. Kalau khusus Jumatan aja dijemputnya itu. Iya, jadi kalau Jumat kelas 1, 2, 3 ini setelah sholat Jumat. Jadi kalau pada sholat Jumat akan dijemput untuk diajak sholat Jumat oleh orang tuanya, kami izinkan untuk kelas 1, 2, 3. Sedangkan sebentar lah untuk sholat itu. Nah itu sudah pulang. Sudah langsung pulang gitu. Karena berakhir di sholat Jumat. Sedangkan kelas 4, 5, 6 ini sholat Jumatnya di masjid. Nah kegiatan di masjid ini juga perlu penanganan khusus ya Bapak ya, karena kami bergabung dengan masyarakat. Sehingga ada satu kelompok anak-anak, kita namakan ini kelompok bisa. Kelompok bisa ini akronim dari Bintang Sitaya. Mereka kita sebut Sidamas. Sitaya berbudaya di masjid. Jadi anak-anak ini nanti yang akan mengawal anak-anak mulai masuk dari pintu masjid, membaca doa masuk masjid, kemudian menata softnya sampai diamati sampai sholat berakhir.
mereka ada note-nya, siapa yang sholatnya tertib, siapa yang belum. Jadi itu diberi nanti tanggung jawab untuk direfleksi. menjadi pengontrol Iya, teman-temannya di masjid itu ya. Betul, ya. Iya, Karena luar tantangan biasa. kami ini sholat dengan masyarakat ini kan Iya. cukup berat ya Bapak ya, Iya. karena pasti gerak-gerik anak-anak ini diamati oleh masyarakat begitu. Ini yang kami coba lakukan, di mana kami memang tidak punya lahan yang luas di sekolahan, tapi memiliki masjid yang cukup luas sehingga bisa kami manfaatkan untuk kegiatan keislaman tadi, baik itu kajian maupun kegiatan mengaji. Iya, terima kasih. Itu mungkin Jadi yang bisa kami sampaikan. kesimpulan sementara saya dari ketiga lembaga yang kemarin mendapat penghargaan SRC ini, memang harus melibatkan 3 unsur utama ini. Iya. Mulai dari guru, siswa, dan orang tua untuk bisa mensukseskan program SRC di sekolah masing-masing. Nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasi ya bagi teman-teman dari lembaga pendidikan yang lain yang ingin membudayakan budaya religius di sekolahnya. Paling tidak 3 komponen utama di setiap lembaga pendidikan itu harus terlibat secara optimal, walaupun mungkin metodenya beda-beda, ya kan, di antara SMP 15, kemudian SD Surya Buana, SD Ahmad Yani, ya semuanya punya pendekatan yang berbeda, walaupun 3 komponennya semuanya tetap terpegang, gitu ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada harapan-harapan yang ingin disampaikan atau apa yang bisa menjadi inspirasi lah bagi para pemirsa semua. Mungkin dari Pak Bambang, monggo. Ya, budaya Islami tidak hanya di sekolah Islam tapi bisa juga di sekolah umum untuk bisa menjadikan anak-anak itu yaitu program yang utama paling sederhana yaitu bisa Bismillah dan Alhamdulillah. Itu wajib bagi adik-adik untuk kesekian atau ke setiap harinya. Jadi prinsipnya walaupun sekolah umum, insya Allah tetap bisa mengembangkan budaya religius di sekolahnya. Tentu saja dengan cara-cara yang pasti unik ya di setiap lembaga, tapi prinsipnya dengan pelibatan semua komponen utama tadi. Moga mungkin dari Bu Ina. Terima kasih Pak. Kalau dari kami, pembiasaan karakter baik dan Islami itu bisa dimulai dari sejak dini. Jadi dengan pembiasaan yang baik dan karakter-karakter yang baik didukung oleh guru yang telaten, orang tua yang bisa bersinergi bersama, dan anak-anak yang hebat, insya Allah karakter yang baik akan terbentuk dan akan menjadi bekal yang sangat luar biasa ke depan untuk anak-anak. Terima kasih, luar biasa. Selanjutnya mungkin dari Bu Rahma di SDIT Ahmad Yani. Iya, pembentukan karakter utamanya di karakter Islami ini memang perlu pembiasaan dan perlu pelibatan semua unsur, baik dari orang tua, masyarakat maupun guru dan anak-anak secara khusus gitu. Dengan pembiasaan yang dilakukan setiap hari, harapannya ini menjadi karakter bagi anak-anak bahwa kegiatan keislaman atau budaya religius ini adalah kebutuhan, bukan satu paksaan begitu. Dengan membiasakan setiap hari di sekolah tanpa terasa, insya Allah anak-anak di rumah juga akan melakukan tanpa diingatkan, itu menjadi satu kebutuhan bagi mereka. Baik, terima kasih para narasumber kami yang luar biasa untuk sesi Karisma edisi perdana ini. Ya, yang pada kesempatan ini kita ingin berbagi pengalaman baik dari SMP 15 Kota Malang, SDI Surya Buana, dan SDIT Ahmad Yani yang kemarin sudah mendapat apresiasi dari Kanwil Kementerian Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain di lembaga pendidikan yang lain agar ke depan bisa bersama-sama berkolaborasi untuk membangun lembaga pendidikan kita masing-masing agar memiliki budaya agama yang lebih intens lagi. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah hadir. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.